Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Franz Bujartanto dari Purwakarta SMA Negeri 50 Jakarta. Dan hari ini saya akan membawakan argumen saya mengenai MOSI, yaitu peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Oke, sebelum saya masuk ke dalam inti pembahasan, saya akan memberi gambaran khusus, maksud saya gambaran umum atau definisi mengenai pendidikan tersier ini sendiri. Pendidikan tersier adalah pendidikan yang akan dilakukan setelah mengalami jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA sederajat yang mencakup semua bentuk pendidikan tinggi. Oke, Dewan Juri yang terhormat, izin saya membuka dengan satu pertanyaan. Siapa yang benar-benar diuntungkan oleh sistem pendidikan tinggi selama ini? Apakah semua mahasiswa mendapatkan akses yang adil? Apakah semua bisa merasakan kualitas yang sama? Jawabannya adalah tidak. Karena selama ini, pendidikan tersier konvensional yang hanya dilakukan secara luring atau tatap muka adalah sistem yang menisikan. Kenapa saya bilang menisikan? Karena ia hanya berpihak pada yang mampu, pada mahasiswa atau pelajar yang tinggal di kota besar dan yang mempunyai sumber daya. Oleh karena itu, saya berdiri sebagai tim pemerintah karena saya percaya bahwa peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring bukan hanya mungkin, tetapi perlu demi masa depan pendidikan yang lebih adil dan fleksibel. Pendidikan tersier dengan format digital adalah bukti demokrasi pendidikan yang nyata. Selama ini, pendidikan tinggi menjadi simbol prestise, yang seperti kita tahu, prestise itu sangat mahal dan seringkali tidak inklusif atau menyeluruh. Mahasiswa dari daerah di pelosok harus mengeluarkan biaya ekstra untuk perantau, sewa kos, mengakses bahan ajar, makan, minum, kebutuhan primer lainnya. Lalu, bagaimana dengan mereka yang harus bekerja sambil kuliah karena tekanan atau beban ekonomi keluarga? Sistem tatap muka membuat mereka harus memilih antara kerja dan pendidikan. Dengan pendidikan daring, kita meruntuhkan tembok kampus secara simbolis. Mahasiswa dari Sabang sampai Merauke bisa mengakses kampus terbaik tanpa harus meninggalkan keluarga atau terbebani oleh ongkos yang sangat besar. Ini adalah bentuk demokrasi pendidikan yang nyata. Lalu muncullah argumen klasik, yaitu tapi kan nggak semua orang mempunyai internet, kan nggak semua orang mempunyai penyebaran jaringan internet yang setara seperti itu. Kami tidak menolak pernyataan ini. Justru karena itulah sistem daring harus permanen. Kenapa? Karena ia memaksa negara untuk membangun pemerataan akses internet, memperluas jaringan ke daerah yang tertinggal, terpelosok, dan menyediakan subsidi kuota bagi mahasiswa. Tanpa sistem daring, tidak akan ada tekanan politik yang cukup untuk memaksa negara peduli pada ketimpangan digital. Pendidikan daring juga membawa efisiensi yang luar biasa. Mahasiswa bisa belajar sesuai waktu mereka sendiri, mengulang materi lewat rekaman video, berdiskusi lewat forum daring kapan saja. Ini bukan hanya fleksibilitas, tetapi juga menciptakan ritme belajar yang lebih personal dan efektif tentunya. Oke, next. Begitu juga bagi pengajar atau dosen. Banyak yang mengira sistem daring hanya akan membuat beban mereka bertambah. Lebih banyak kelas, lebih banyak tugas, lebih banyak tekanan dari kampus, dan ya, itu memang terjadi. Tapi kita harus tanya lebih dalam. Kita harus menelusuri lebih dalam. Kenapa beban itu muncul? Apakah salah sistem daring? Jawabannya adalah bukan. Yang salah adalah struktur kampus yang tidak siap mengelola digitalisasi secara adil. Satu keuntungan besar dari format daring adalah ia memaksa kampus untuk jujur. Di sistem luring, kampus bisa menyembunyikan kualitas pengajar atau kurikulum yang dalam tanda kutip usang di balik nama besar dan bangunan mewah. Tapi di sistem daring, semua itu transparan. Semua itu akan terlihat oleh mahasiswa dan bisa langsung dinilai oleh mahasiswa itu sendiri. Terkait kontennya, cara mengajarnya, kecepatannya, kampus tidak bisa lagi hanya jualan nama. Mereka harus jualan kualitas yang mereka punya. Sekarang, coba kita lihat sekeliling kita. Dunia kerja, komunikasi, bisnis, bahkan pelayanan publik sudah berpindah ke digital. Sementara itu, sistem pendidikan tinggi masih bersikeras bertahan di masa lalu. Saya tidak bilang semua pembelajaran harus 100% daring. Tapi dengan menjadikan format daring sebagai landasan permanen, kita
itu membuka ruang bagi pendidikan untuk terus berkembang. Kita tidak boleh kembali ke sistem lama yang hanya karena merasa nyaman dan kita stagnan gitu di situ aja. Pendidikan harus jadi garda terdepan perubahan zaman. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, sistem pendidikan tinggi saat ini perlu berubah, perlu berkembang, dan tidak terjebak dalam stagnasi. Dan format daring bukan ancaman, tapi peluang pembebasan. Ini bukan soal murah dan mudah. Ini soal keadilan, efisiensi, transparansi, dan masa depan yang perlu kita jagai dan perlu kita kembangkan seperti itu. Saya akan mengakhiri dengan kalimat penutup. Air tak akan pernah tenang sebelum dihantam angin. Dan perubahan tak akan pernah terjadi sebelum ada yang berani memulainya. Sekian dari saya, terima kasih.